Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kembali lagi di channel saya, Salim Agus, uh, untuk memotivasi kalian semua yang masih menderita kecemasan berlebih, psikosomatis, agar cepat keluar dari penyakit ini. Mudah-mudahan saat ini kalian semua sudah baikan, sudah sembuh, bahkan sudah ada yang beraktivitas, ya, bisa berbisnis, bahkan saat ini sudah ada yang tersenyum, ya, bangkit dari keterpurukan, mengejar cita-cita dan membahagiakan keluarga, bahkan orang tua. Kawan-kawan sekalian yang sama berbahagia, pada kesempatan ini saya akan memberikan tips-tips yang bisa membantu kesembuhan, pemulihan kita dari ansietas, psikosomatis dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya kita harus merubah kebiasaan buruk kita, ya, menjadi kebiasaan yang baik, ya. Karena saya rasa ini penyakit ini akibat daripada akumulasi daripada pola pikir yang tidak baik, ya, pola makan yang tidak sehat, pola hidup yang tidak sehat. Nah, ini jadi merupakan akumulasi daripada semua itu. Jadi tips yang pertama adalah merubah, ya, hilangkan itu sikap egoisme, mau menang sendiri, ya, keras kepala, tidak mau menerima pendapat orang lain, tidak mau menerima karya orang lain, merasa dia yang paling benar, ya. Ini saya rasa ini mesti kita rubah, ya, mesti kita rubah dalam diri kita. Kita ini makhluk sosial, saling membutuhkan orang lain. Suatu saat pasti kita membutuhkan orang lain. Jadi hilangkan sikap egoisme itu. Yang kedua adalah sikap perfeksionis. Iya, perfeksionis. Ya, selalu harus sempurna, ya. Mau bekerja, mau tampil, presentasi di bangku perkuliahan itu harus makalahnya itu harus sempurna, harus tidak boleh ada yang kurang satupun. Itu tidak seperti itu, ya, tidak boleh seperti itu, ya. Hilangkan sifat perfeksionis itu. Yang ketiga adalah berprasangka buruk pada orang lain. Nah, ini jangan kita selalu berprasangka buruk kepada orang lain, ya. Jangan kita sering tersinggung karena orang lain di sana berbicara, kita yang tersinggung, ya. Itu tidak boleh, seolah-olah kita yang dikatai. Tidak boleh seperti itu. Kita selalu harus berprasangka baik kepada mereka. Yang selanjutnya adalah sikap marah. Ini yang suka marah-marah, hilangkan, ya. Terkadang orang yang punya teman sering marah sama temannya, perbedaan sedikit pun selalu marah, ya. Nabi bilang la takdob, jangan marah. Artinya sikap seperti ini harus kita jauhi, apalagi yang masih pemulihan psikosomatik. Nah, ini mesti kita jauhi sifat yang marah itu, jauhi, ya, kontrol marahnya. Kemudian selanjutnya adalah hilangkan sifat hasad, ya, iri, dengki di dalam hati, sikap kikir yang ada dalam diri kita, sikap sombong yang ada di dalam diri kita, ya, itu mesti kita harus hilangkan. Bahkan agama apapun, kita ini beragama Islam, tentu kita tahu aturan agama kita bahwa
sikap hasad, sifat hasad, dengki, iri hati, kikir, sombong, itu semua dilarang oleh agama. Itu mesti kita jauhi. Ya. Kemudian adalah senyum. Ya, perbanyak senyum. Kita mesti memperbanyak senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum itu adalah sedekah. Jadi kita mesti selalu tersenyum. Karena tersenyum itu juga berpahala dan menyehatkan jiwa raga kita. Jangan kita bermuka murung ya di depan orang lain, apalagi di depan keluarga kita. Jangan kita bermuka murung ya. Senantiasalah tersenyum. Ini sangat baik juga untuk pemulihan psikosomatik. Selanjutnya adalah terlalu mengurus orang lain. Nah, ini urusannya orang lain, kita yang mau urus. Tidak usah seperti itu. Itu akan menghambat penyembuhan kita. Mestinya kita selalu mengurus urusan kita sendiri. Urusan kita sendiri belum tentu bisa kita atasi, apalagi urusan orang lain. Jadi tidak usah urusan orang lain, cukup urus urusan kita sendiri. Baik kawan-kawan, itu saja tips dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa memotivasi kalian semua agar segera keluar dari lingkaran penyakit psikosomatik ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.